Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yogi Loading. Kali ini aku ditemenin sama Mas Excel. Terima kasih udah undangannya nih. Apa kabar Mas Excel? Alhamdulillah baik. Mas, terima kasih udah undangannya nih. Aman loh, santai aja loh. Kok malah kayak karena kan maksudnya kan narasumber kemarin kan orang-orang hebat lah menurut aku lah, masa ada yang punya purpose, terus Mas Mbak kemarin kan kayak keren sih. iya, tapi Mas Excel ini menurut aku pribadi itu juga orang hebat Mas. Amin, semoga. Kan sebagai Mas Excel itu termasuk Gen Z. Gen Z iya, cuman bukan Gen Z yang kayak zaman sekarang. Gimana ya? Maksudnya kalau dibilang Gen Z banget enggak juga, cuman karena dulu lingkungannya sama abang-abangan lagi Mas kayak gen-gen milenial lah dulu nongkrongnya segala macam, jadi kayak masih ke bawah gitu loh culture-nya gitu. Cuman secara ini ya Gen Z guys. Salah satu penolakan itu termasuk Gen Z ya. Itu Bener bahwa dia Gen Z. Banyak denialnya ya juga. Iya, tapi walaupun Mas Excel Gen Z itu apa ya, live recordnya itu menurut aku luar biasa. Kenapa bisa gitu? Hidup di Jaksel. Terus punya cloud sendiri. ya oke. Terus apa namanya ya? Ikut salah satu band di Klaten juga yang terkenal. Ya kan sebagai player internasional lah ya. Iya. Punya podcast sendiri juga. Ya. Kalau sekarang nggak update. Iya sih. Mageran anaknya. Iya benar. Iya, mager salah satu habitnya Gen Z kayaknya. Iya, makanya Gen Z tapi bukan sembarang Gen Z ini teman-teman. Aduh, gimana tuh? Kayak berat banget. Ini mau dimulai dari mana dulu Mas? Banyak banget. Oh, bebas banget sih. Ini kayak siapin cemilan, kopi. Ini kayak bakal 2 hari kayak ngobrolnya sih. Iya benar. Iya. Terus. Apa? Anu aja. Kan kebetulan ini Mas Excel kan pulang dari Jakarta Selatan. Ya. Waduh, selatan banget. Iya, anak selatan, Bos. Ya, oke. Terus ini kan udah stay di Klaten, ya sempet kan hidupnya asli Klaten ya, tapi kan sempet ngicipin hidup di selatan dikit lah. Ya. Jadi sebenarnya juga ada historinya sih Mas. Maksudnya kalau dari dulu memang dari kecil sih sebenarnya, dari kecil tuh memang udah bolak-balik Jakarta gitu loh. Jadi sebenarnya aku belajar secara bersosial itu sama teman-teman sana. Oh gitu. Jujur dari zaman TK malah. Zaman TK tuh kayak udah main ke warnet, SD, terus main bola di Tol Jagorawi dulu kan. Maksudnya secara sosial tuh dapet lah di sana. Tapi kalau di sini di Jawa itu lebih belajar adab, etika gitu kan. Bukan berarti di sana itu nggak punya adab dan etika, ya tetap ada. Cuman lebih ke learning by doing aja gitu loh. Nah jadi dulu bolak-baliknya kayak libur semester, libur sekolah. Tapi secara sekolah full di sini. Ya, mungkin anu lah ya Mas. Kalau di sana lebih banyak pergaulannya, lebih apapun aksesnya lebih gampang. Ya. Jadi jarang ketemu orang deket. Kalau di sini kan di Klaten kan, ya Klaten ini mau bisa jawab apapun ada estimate kan. Ketemunya ya mengkui meneh. Ya teman-teman itu aja lah. Kalau adat lebih ditimbulkan di sini. Ya kalau di sana kan luas lah. Banget. Kan padatan penduduknya juga beda di sana sama sini. Iya sih benar-benar. Secara culture juga beda. Kalau bocah, maksudnya dulu aku zaman kecil pun lebih lebih bacot sama abang-abangan berani gitu loh. Jadi bersosialnya dapat gitu. Makanya kenapa banyak yang bilang mungkin kayak nggak medok segala macam ya karena punya historinya lah dulu gitu. Oh gitu. Ya cara itu. Berarti kemarin waktu stay di Jaksel kemarin berapa lama Mas stay? Hampir 2 tahun sih sebenarnya. Gini. Kalau kan 2 tahun kemarin itu ini ya, maksudnya ngelewatin bener-bener dunia kerja banget nih, kayak ada atasan segala macam. Ya di korporat lah gitu. Ya budak korporat lah, oke lah gitu. Itu selama 2 tahun gitu. Cuman ya 2 tahun sih, 2 tahun. 2 tahun. Berarti nggak ngalamin culture shock lagi di sana? Kan udah bolak-balik kan dari kecil ke sana. Sebenarnya kalau culture shock pertemanan sih enggak, karena mungkin udah biasa bersosial lah gitu. Maksudnya secara temenan kayak WhatsApp gitu aja sih. Cuman kalau untuk yang bener-bener nyemplung dunia kerja itu banyak banget sih. Maksudnya nggak yang kaget banget tapi kaget gitu. Gimana tuh? Berarti ya mungkin lebih ke culture shock di dunia kerja. Iya, kayak pagi orang makan sarapan mie ayam gitu kan. Maksudnya kayak
oh lucu ya gitu loh, unik aja gitu loh. Ya. Aku sendiri ya Mas ya. Kan aku sempat hidup di enggak Jakartanya sih, tapi lebih di Karawang Cikarang lah. Oke. Aku dulu kalau sarapan itu tahu kupat, Mas. Oh ya. Ya, itu aku juga agak kaget tahu kupat, Iya. gado-gado, sama apa ya? Lupa. Itu lambung kaget tuh. Iya, aku lumayan kaget awal-awal. Iya sih, iya sih. Itu maksudnya culture-nya, oh pagi makan sarapan mie ayam, habis itu banyak sih gitu sebenarnya dunia udah bekerja ya gitu, kantor gitu pertama kali, first time. Mungkin kalau ada yang di Jakarta dan orang Klaten coba jualan soto garing pas pagi-pagi. Kagak nyambung, nggak ada. Nggak tahu, orang mungkin kaget, orang sana mungkin kaget banget. Ini kok nggak ada kuah tapi menunya kuah gitu kan, gambarnya gitu, kaget. Soto without soto. tetap soto konsepnya. Iya sih, Itunya tetap soto. sama halnya mungkin kayak kereta tuh setiap pagi kan kayak ya pasti kan pejuang KRL di luar sana kan pasti bener fight banget sih buat dapetin tempat gitu kan. Iya, dunia kerja di sana keras banget sih Mas. Aku sendiri di sana setahun lebih dikit lah. Temen gue tuh ada yang dari Bogor kerja di Karawang. Green Line, oke. Gila, dia berangkat jam 4 pulang jam 8 bro. Gila, duniawi deh. Iya. Jadi dia jam 3 udah mandi, prepare dan lain-lain. Jam 4 udah di stasiun. Kalian hebat. jam 8 malam baru nyampe Bogor. Gila banget Gila ya. banget. Masa kayak sehat-sehat deh, pejuang rupiah deh dulu. Iya. Emang sebenarnya kan banyak, ini temen gue ya ternyata Mas, maksudnya banyak banget pengen kerja di Jakarta gitu. Masa ya secara culture-nya enak gitu ngeliatnya. Bisa nongkrong segala macam. Cuman lihat dulu deh gitu, kayak pagi kayak kita harus diserahkan macet, banjir ya, belum juga nanti nggak dapat Gojek, tapi Gojeknya mahal gitu. Nah, betul. Jadi sebenarnya menurut aku bukan kita yang ke Jakarta, tapi Jakarta is calling. Jakarta yang manggil kita sebenarnya. Menurut aku. Nggak semua orang siap di mental itu. Ya mungkin kalian punya mentalnya, cuman belum ada waktunya gitu loh. Nanti deh gitu kayaknya. Itu sih. Sabar aja. Ngopi dulu kayak. Iya, emang menurut aku pribadi jauh sih Mas. Aku yang di sini jarak kerja 28 kilo aja kurang 15 menit baru berangkat. Nah, di sana telat 5 menit aja crowd-nya di jalan udah beda. Tidak bang. Jadi harus jaga momen sebelum berangkat kerja. Iya sih, bener telat 5 menit aja udah macet parah. Padahal nggak ada yang nyuruh cepet-cepet, tapi kayak kita tuh kayak kepus gitu loh. Bener-bener timing itu berharga banget di sana. Nah ya apalagi ya kita nggak bisa yang kayak jaraknya cuma sekian nih gitu, berangkat jam nggak bisa. Iya bener. Nggak bisa, harus bener-bener kayak hamin 2 jam nih. Iya bisa. 2 jam 3 jam, tapi gila di Bogor tuh. Itu luar biasa. Belum yang transit di Manggarai itu gila banget. Iya. Respect lah Stasiun juang itu ya sih. Belum yang belum pernah kan lihat orang sehari berantem 3 kali tuh. Iya. Manggarai itu kalau jam-jam berangkat sama pulang kerja itu kayak apokalips sih. Kayak orang kayak banyak nih. Kayak ngalahin Mospit tau gak? Iya betul. Wave Mospit banget di Manggarai tuh. Bener-bener kayak mulai dari anak muda, anak sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa crowd surfing di atasnya itu bisa. Di tangga juga bisa. Kalau nggak lu dipukulin aja udah. Gila aja emang kalau ya itu maksudnya secara culture shock sih enggak ya, maksudnya yang banget sih enggak, cuman kayak lebih mahamin aja gitu. Iya, jadi lebih dapat experience baru lah. Banget ya, terima kasih aja sih selama 2 tahun tuh ya banyak pelajaran juga sih. Tapi selama 2 tahun itu tetap nongkrong kan Mas? Nongkrong pasti itu karena menjaga kewarasan sih sebenarnya. Jaga kewarasan, stress release. Setelah balik Klaten lagi ngerasa nggak beda banget Klaten sama Jakarta Selatan? Jangan harus spesifik banget. Selatan bos. Itu juga Klaten Selatan. Oh iya sih ya. Klaten Selatan. Jadi bedanya sih akan sangat beda lah gitu. Maksudnya secara culture beda, secara pertemanan beda, secara secara mobilitas juga beda sih sebenarnya. Mungkin kalau di sini lebih kayak chill aja gitu. Misalnya mau nongkrong jam berapa, mau berapa jam juga bebas gitu. Ya mungkin karena ya kasarannya nganggur gitu. Enggak sih, mungkin ada bahasa kerennya ya. Mungkin yang kayak lebih ya sekarang nyemplung di dunia kreatif, media gitu kali lebih nyantai, cuman tetap perlu di manage gitu. Kalau di sana benar-benar kayak kita nggak manage tapi udah ke manage gitu, ya kan? Kayak
kayak weekday kayak dulu mungkin selama setahun awal deh. Setahun awal itu aku bener-bener nyempetin waktu pasti buat nongkrong. Pasti as always kayak ngopi dulu deh depan stasiun kayak stasiun Cikini atau segala macam. Itu kan banyak kopi tuh kayak udah ngelamun dulu kayak ini hidup ngejar apa sih gitu loh dulu tuh. Nah, betul. Ya kan? Dulu ngejar apa sih gitu sebenarnya gitu. Sampai akhirnya mungkin waktunya emang udah istirahat balik lagi ke tempat tinggal gitu kan beda banget. Iya betul. Beda banget. Lebih di sini tuh kayak ya orang nyebutnya slow living, Iya, nyantai. full slow living parah. Iya. Gila. Bukan berarti nggak mikir ya, tetap mikir Tetap gitu. mikir. Mikir depannya gimana. Cuman lebih santai gitu. Santai aja gitu. Tapi itu kan tadi bahas di Cikini ngelamun Mas. Mikir iya emang semua orang pernah ngalamin fase hidup itu ngejar apa sih? Iya, bengong gitu. Iya. Iya. Mungkin bisa diakuin semua orang ngalamin itu. Tapi berarti ada momen di luar selain itu nggak kayak mikir selama 2 tahun stay di Jakarta dan jadi budak korporat lah. Terus ya bergaulnya lebih banyak lagi. Kayak kaget nggak? Ternyata dunia itu seluas ini, beda banget ya sama yang tak pikirin itu. Wah, deep banget sih. Ini siang-siang udah deep gitu. Ya sebenarnya iya sih, ngerasain yang kayak sebenarnya mungkin aku bukan tipikal yang visioner banget sih sebenarnya. Maksudnya kayak didikan aku tuh apa yang aku lakuin sekarang ya sekarang dulu gitu loh. Aku nggak diajarkan untuk kayak kamu 10 tahun ke depan harus ini, enggak. Tapi sebenarnya dalam otak nih tetap mikir gitu kayak setahun depan aku harus achieve apa ya gitu, 2 tahun ke depan harus achieve apa gitu. Karena ya laki-laki kan all about achievement kan gitu kan. Maksudnya harus achieve apa nih gitu kan. Cuman 2 tahun itu yang kemarin dia stuck, mungkin bukan stuck juga sih, tapi lebih ke di comfort zone aja kali ya. Mungkin secara gaji ada segala macam. Jadi kayak nggak kayak nggak bebas gitu, nggak liar lah pikirannya gitu. Tetap harus kayak besok lembur nggak ya gitu, kerjaan yang pending apa ya gitu. Jadi pikirannya tuh di situ-situ terus. Kalau dan ternyata dunia seluas ini tuh iya banget. Karena kan yang kadang mungkin aku ngerasa cukup tuh ternyata belum ya gitu. Ternyata aku perlu belajar lagi gitu ya. Iya, banyak yang kan? Ya ternyata tuh dunia seluas ini, dan apalagi aku tuh punya prinsip juga Mas. Maksudnya sebelum aku tutup usia atau mati, at least aku udah nyobain hal baru. Apapun itu. Yang ini ya positif ya tapi masa penjara. Hamilin orang itu juga termasuk positif. Maksudnya positif nih, positif. Maksudnya kayak hamil itu positif Mas. Kalau nggak positif hamil juga sih bener, tapi kan itu bukan ranahku ya, belum gitu. Tapi lebih ke positifnya kayak contoh ya waktu itu kayak mungkin bikin musik tuh gimana sih gitu. Gitu. Kayak prosesnya aja, nikmatin prosesnya, lebih kayak serunya tuh di proses. Berarti lebih banyak belajar hal baru. Pasti bikin film short movie tuh gimana sih gitu loh. Ya mungkin kemarin itu adalah aku ngubah mindset aja kayak ini mungkin pengalamanku pertama kali yang kerja bareng orang gitu loh. Gitu yang ada ya mungkin ada CEO-nya gitu, manajernya gitu ya. Itu mindset yang aku ubah sih sebenarnya. Bukan aku kayak kehalang atau ini kayak aku di stuck banget sih, enggak. Tapi lebih ke ngubah mindset aja. Mungkin ini nyari pengalaman, udah. Iya. Belajar hal baru, udah sih. Itu ya Gen Z ya. Nah, tadi di awal Mas Axel ini bilang dia nggak kayak Gen Z yang lain. Iya, oke. Tapi dari semua pembahasannya itu ngerangkum semua kriteria Gen Z Mas. Emang ya? Dari mental, terus sosial, terus ekspektasi. Itu standar Gen Z Mas, tahu aku Mas. Ya oke, secara referensi oke. Tapi secara mental, kita ngomongin mental di selama 2 tahun kemarin. Iya. Aman sih. Aman sih. Okay. Aku nggak yang kayak tipikal kok kayak gini ya. Tahan banding berarti. Ya bisa dibilang kayak gitu. Maksudnya malu sama playlist metal kan gitu. Ada tuh kayak gitu, maksudnya ya udah kayak tabrak aja dibilang. Tabrak aja. Metal udah nggak dengerin aja. Udah bukan lah eranya lah. Aku soalnya kemarin itu metal itu ada Mas. Bring Me The Horizon. Oh ya pasti. Metalhead itu pasti dengerin. Iya. Tapi sekarang kan mereka udah terlalu jauh dari metal. Iya idealis gimana gitu. Kalau nggak itu kan kemakan gitu dong. Sekarang aku lebih ke Coco Melon. Nyenengin anak. Ya jadi pahala di situ ya. Iya ada sih, nggak metal sih, lebih ke apa ya? Poris.
Dia nggak nyampe lagi kalau di situ. Poris itu hip hop rap, tapi Oh, oke. dia itu apa ya, R&B lah ya. raw banget. Enggak. Enggak R&B, Oh, dia itu raw beda-beda. banget. Oh. Itu bisa ya vibe-nya udah kayak metal sih. Oh, hip hop tahun 90-an. No, hip hop sekarang. Oh, hip hop sekarang. Oke, tensi gitu. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Kirain ini Mungkin tensi. Kalau tensi kan Tuh. Genji banget. Dia yang pegang Jaksel, Mas. Nggak nyampe lagi. Serius. PVG gini logo nih. Aku tahu. Oh, iya tahu. Kalau gini ya tahu. Nah. Cuman kan iya cuman tahu aja, enggak yang gimana. PVG ya. PVG 3 huruf yang pegang Jakarta. Jakarta Selatan. Tangerang nggak sih? Iya, dia Poris itu Tangerang. Cuman memang culture-nya di Base-nya Tangerang, tapi Oh. dia itu bikin ombak di selatan, Mas. anjing bahasanya bikin ombak ke selatan. Iya, boleh. Oke. Oh, hal baru. Mereka Gen Z loh, Mas. Tahu aku kan mereka itu kolektif hip hop. Tapi kebanyakan member dari Poris itu baru umur 19-20. Nah, itu hebatnya Gen Z tuh. Nah, Dia kreatifnya tuh parah. parah. Iya kan? Orang mungkin di atas Gen Z tuh pasti ngeliat nih Gen Z ngapain nih segala macam. Mereka tuh kreatif. Jangan remehin Gen Z tuh, Mbak. Iya. Gebrakan tuh ada aja. Serius deh. Tapi ya plus minus sih sebenarnya sih. Iya. Iya kan? Ya mereka bentuk segmen sendiri lah gitu. Itu keren. Respect aja gitu. Iya, ini pokoknya Mas Excel tak Poris kan biar semakin valid sebagai anak Jaksel. Ya enggak selatan banget lah. Biasa aja pengen jadi orang normal gitu kayak biasa aja Iya. Anak-anak Gen Z itu kreatif, bahkan banget. ya dari Mas Excel aja sampai bikin podcast. Iya, itu ceritanya kan waktu itu kan corona ya, kita kan Iya. stuck di rumah gitu kan. Mungkin tipikal anak nongkrong banget. Waktu itu kayak pengen nongkrong gitu, tapi kan nggak bisa tuh waktu itu corona. Akhirnya kita nongkrong online. Waktu itu kan zaman Ancor ya. Angkor ya. Ancor apa Angkor sih gitu? Anchor. Anchor. Nah, habis itu ya udah dari masa setiap malam tuh kayak udah kita bahas apa gitu. Waktu itu episode pertama tuh bahas ya pacaran beda agama gitu lah ya, yang obrolan aja gitu, tongkrongan aja gitu. Sampai akhirnya diakuisisi kan waktu itu Spotify Iya. Podcaster, akhirnya berubah nama, bukan rebranding sih. Apa ya, berubah nama aja namanya Ruang Ego. Gitu. Ya ibut selingan aja sih sebenarnya. Iya. Ya skillnya cuma ngomong doang. Ngomongin ruang ego sekarang ya. Gimana tuh? Boleh banget nih. Itu tadi yang pacaran beda agama. Waduh. Enakan mana, Mas? Cewek Jaksel apa cewek Klaten? Cewekku itu dia Sunda tapi kejebak di Jawa. Oh, jadi. Ya, jadi aduh ini nggak ngomongin kriteria cewek sih. Tapi sebenarnya ya kalau pas di zaman pas dia apa di Jakarta dulu nggak kepikiran untuk pacaran sih, karena memang kayak nggak mau diganggu gitu loh. Oh, berarti belum nyoba cewek Jakarta? Nah, Udah. tertarik. Nggak tertarik. Nggak, jangan. Jangan. Ya kan pertanyaan tadi enak mana? Mungkin secara ngobrolnya. Oh iya. Atau yang kalau ke hubungannya, menjalani hubungannya. aduh belum relate kalau Oh, belum relate. Itu nggak ada cerita tuh kalau misal nggak ada. Cuman ya kalau bahasa sekarang ya single era aja gitu. Dulu Oh, iya. selama di Jakarta single era yang kayak dulu kan belum mau yang kayak waktunya dibagi, belum apa-apa kayak nggak mau diganggu deh gitu. Oh iya. Jadi fokus nongkrong aja, kita bangun relasi gitu. Kayak pacaran enggak deh. Kalau dulu maksudnya. Kalau sekarang mah udah punya gitu. Udah ada. Ya, oke. Hampir kebuka nih kan. Hampir nih, aduh Iya. capek banget nyapunya. Skip ya. Nah. teman. Tadi kayak Ruang Ego nih. Kenapa jadi cewek? Enggak sih. Sebenarnya pertanyaannya itu lebih ke kan ruang ego itu ngangkat sosial isu terus Ya. kehidupan Hmm. Gen Z sekarang. Ya. Oh jangan Gen Z kita omongin, Pak. karena semua orang punya ego lah gitu. Iya. Ya kan? Semua punya egonya masing-masing. Jadi yang aku lihat di sosial media ya, apalagi kan kita kan kalau ngeliat isu atau ngeliat sedihan atau ngeliat berita kan di TikTok ya apalagi. Sama ya kayak kita ngeliat ego orang gitu loh. Jadi ruang ego ini kayak ngasih wadah, ego lu tuh kasih ruang loh gitu loh. Pengen nyampein secara itu aja. Harusnya ego kalian tuh kasih ruang gitu. Terus sekarang apa kabar Mas ruang itu? Mohon maaf izin stuck dulu ya karena proses kita mau visual sih, jadi
nantikan aja deh. Aduh, banyak planning tapi belum kewujud sih sebenarnya. Tapi ya nikmatin proses. Iya. Ya, gitu aja. Sebenarnya lumayan bagus loh. Kayak aku ya sempat dengerin Oke. Iya, Terima kasih. live update after resign, Oke. terus Asbun ya. Mas Bun. Aku dapat pandangan baru tentang Gen Z aja sih. Apa tuh? Ya, oh Gen Z itu kayak gini ya. Oke. Gimana tuh? Yang Gimana? tidak menikmati proses. Ya, gimana ya? Mungkin ada orang, mungkin menurut aku ya, Iya. Gen Z itu ada dua tipe. Emang dia ketika dia lagi down berisik, sama lagi down tuh ya udah diem mikir solusi, nggak berisik, dia coba untuk bersyukur. Iya. Banyak. Tipikal orang mabuk lah ya, ada yang mabuk rese, ada yang mabuk itu. Nah, itu kayak gitu. Jadi Oh, sebenarnya paham Mas. kejebak nih podcast jebakan nih kayaknya. Aku kan udah di bawah umur, di atas iya, umur, ya, nggak apa-apa. Ya, habis itu ya itu maksudnya yang gue lihat tuh Gen Z tuh ada dua tipe. Yang gue lihat yang kayak oh dia bukan berisik ya, aduh berisik takutnya sensitif banget apa ya? Enggak. Mungkin vokal kali ya, Iya, vokal. lebih Dia tuh mengutarakan apa yang terjadi, sedih segala macam lah. Cuman Lebih berani sih Gen Z gini. ya lebih berani jujur memang apa ya? Tapi asal tanggung jawab sih nggak apa ya. Asal berani untuk speak apapun sih. Membernya berapa orang tuh Mas ruang ego itu? Aduh ada lagi. Berarti orangnya gonta ganti. Oh iya gonta ganti. Maksudnya siapa aja yang waktunya lagi free gitu, ayo gitu ngobrol. Nggak yang kayak dia sebenarnya pengen bikin segmen yang kayak ngobrol sama psikiater gitu misalkan gitu. Bisa tak undangin nanti. Oh boleh deh. Kasih air nih. Nanti ngobrol-ngobrol sama enggak tak undang ke sini nanti psikiater. Nanti tak ada bisa diatur. Podcast ini. Ntar aku ngundang ke psikiater tapi pasiennya biseksual. Kenapa jadi pasien? Kenapa jadi pasien? Kan lagi nggak sakit. Ya nggak apa-apa, pokoknya sambil rawat jalan aja. Waduh, jadi pusing ya. Oh mungkin ini kali ya yang kayak sharing aja sekedar ya. Boleh deh kapan-kapan deh. Boleh tak agendakan. Ya, ini YouTube terbesar. Relasinya di mana-mana Pak? Terbesar kecamatan. Ya, kayak semua orang udah banyak tahu lah gitu. Tapi ya itu Gen Z tuh apa ya? Ada yang mungkin kuat banget, ada yang bukan lembek ya aku bilangnya gitu. Yeah. Kan itu kan nggak tahu yang bikin istilah Gen Z lembek juga nggak tahu siapa gitu kan. Ya itu karena senior ngeliat Gen Z itu apa ya banyak ngeluhnya. Sebenarnya tuh ngeluh tuh nggak apa-apa sebenarnya. Ngeluh tuh nggak apa-apa, itu kan bagian ekspresional. Gitu. Cuma nggak usah diupdate. Iya lagi gimana ya maksudnya kan memang orang tuh mungkin butuh ada cerita. Iya. Ya kan. Tapi ceritanya nggak satu kontak di satu follower diceritain semua lah. Iya sih benar sih. Maksudnya mungkin kalau aku bukan tipikal yang kayak apa-apa diutarain ya, maksudnya kayak kesedihan nggak harus di apa ya harus bikin konten sih enggak, tapi lebih ke ketika aku lihat postinganmu nggak ada yang sedih Mas, nongkrong terus, iya kan terus, ya. Maksudnya ya aduh sebenarnya ya manusia pada dasarnya nih manusia tuh sama, dia punya sedih, punya seneng ya kan, punya daunnya masing-masing. Cuman aku tuh nggak pernah share itu, maksudnya kayak nggak mau ngerasa iba, nggak mau yang kayak minta empati, enggak, maksudnya kayak dari sisi aku tuh kayak pengen ayolah kita bangkit bareng gitu, maksudnya aku pengen jadi manusia support aja gitu. Nah Gen Z enggak lah kayak gitu. Enggak lah, maksudnya kayak nggak mau yang kayak aduh sedih tuh aku bareng, enggak. Ya pasti kan semua orang lah punya struggle-nya, cuman ya aku nggak nyenggol properti orang aja sih. Ya udahlah gitu, ketika ada konten yang oh lagi sedih banget ya udah skip aja. Ya betul. Iya sih. Cuek anaknya. Jangan nyari musuh di sosmed. Nah itu. Makanya aku pengen damai semua Mas. Kalau masukan dari aku pribadi Mas. Nah, masukan aku buat teman-teman ruang ego, kalau ada podcast hati-hati kalau ngelempar statement. Contohnya betul. Ya lebih hati-hati aja. Takutnya kan internet itu luas. Oh iya sih. Apalagi bisa diakses banyak orang. Oh iya sih. Takutnya apalagi kalian kan masih muda, masih belia lah ya. Takutnya terlalu menggebu-gebu, salah melempar statement, nanti menjadi bumerang sendiri buat. Oh iya juga. Nah, ya itu sih. Emang iya ada ya? Enggak sih. Iya coba kita off-air kali ya. Oh kita off-air aja kali ya ntar ya. Aduh nggak ngerti juga. Enggak, aku cuma takut-takutin aja. Oh mungkin ini pesan aja kali ya. Iya. Oh ya. Terima kasih dah pesannya. Soalnya kan sekarang ngelapor ke pengadilan itu gampang Mas, bikin laporan. Iya lagi. Ini nih kreatif nih.
Masuk kreatif nih. Udah hukum ranahnya. Itu sih ruangnya. Ya, Iya. semoga bisa aktif terus deh. Lebih bagus kalau apa ya, ruang kreatif itu dimasukin ke tempat-tempat yang lebih aman kayak brandmu. Clothing. Iya, Ya, kalau ya, ya, ya. mungkin itu boleh lah gambarmu agak sedikit berani gitu. Dulu tuh berani. Aduh, enggak deh. Emang brandmu apa, Mas? Perkenalkan brand aku tuh namanya Afterlife. Oke. Namanya Afterlife. Artinya apa itu, Mas? Filosofinya apa afterlife, Mas? Masih sore, masih pagi, terang banget ini. Jadi Afterlife itu, nggak tahu ya kalau secara historik nih. Rokok dulu deh. Setelah hidup. Iya kan? Ya, Setelah hidup. setelah akhirat. Aduh, terlalu deep banget deh. Oh, berarti itu mau dipakai buat gantiin kain kafan. Nggak gitu kan. Kain kapan tetap kain kapan. Lu jangan ada gebrakan. Genjet boleh, cuman gebrakannya jangan tetap. Lu ada lagu kalau aku mati aku di Ada lagi. Iya. Ada. Loh, kan ada tuh dulu tuh Ada. lagu punk yang diganti kain jin. Ada. Iya. Dulu pang dulu memang dulu rebel itu liriknya. Jadi secara histori tuh dulu mungkin ya apa ya, karena mungkin aku penikmat aja ya, bukan ini penikmat lagu metal. Sampai akhirnya dulu kan suka ngejualin brand-brand orang gitu kayak Technisom gitu, kayak band-band dari Bandung tuh aku jual-jualin ke teman-teman lah dulu zaman SMA sampai kuliah. Oh, berarti Masnya reseller. Biasa dulu. Oh, berarti yang bakar harga Bukan. mahal. Morfem yang bakar Mas Excel ini. Bukan. Morfem sekarang mahal, Mas. Bukan. Dulu nggak ada Morfem dulu, nggak tahu clothingannya. Itu kayak Tanksomnia gitu, Oh, aja. Nah, habis itu kepikiran kayak kenapa nggak bikin brand sendiri ya. Akhirnya cari nama dulu kan, pasti bikin brand tuh. Apa ya namanya ya gitu yang memang sesuai sama branding gitu kan. Oh, ini aja ngambil dari band Avenged Sevenfold, judulnya Afterlife. Karena itu lagu pertama kali aku dengar di warnet. Zaman-zaman Point Blank gitu kan. Akhirnya kayak dengerin, oh makin lama makin suka metal gitu kan dari Afterlife itu. Kayak dengerin sampai luas lah, kayak Bring Me The Horizon. Avenged bukannya rock, Mas? Aku sih dulu tuh bener-bener kayak Avenged banget lah gitu, kayak langsung ke ya musiknya langsung cari referensi seluas mungkin kayak Lamb of God, Veil of Maya. Banyak banget. Nah, sampai akhirnya oke, yang masuk ke metal apa nih brandingnya gitu. Oh ya udah satanik gitu lah. Oh, berarti Mas Excel itu nggak beragama? Banyak yang bilang gitu dulu. Dulu banyak banget yang kayak wah pemuja setan nih gitu, gitu. kayak gitu banyak banget. Tapi emang enggak. Takut pocong sebenarnya anak itu kan jurik. Takut sebenarnya. Nah, sampai akhirnya ya udah jualannya lebih ke desain sih, bukan jual kaos tapi jual desainnya aja gitu. Gitu. Sampai akhirnya nah ini mungkin lanjutan yang tadi sebelum aku ke dunia Jakarta ya, kantor ya semacam, udah aku nggak main clothing, udah sempat hiatus lah, vakum lah gitu bahasanya. Sampai akhirnya setelah dikasih kesempatan untuk dikasih waktu yang banyak gitu kan, alias nganggur, rebranding akhirnya. Tapi dengan nama yang sama. Nama yang sama, dulu namanya Afterlife Empire. Oh, berarti kerajaan setelah kematian. Berarti yang pegang neraka itu Mas Excel. Ini bisa jadi kayak gitu nih. Iya, kok keren juga juga. Kerajaan apa tadi? Kerajaan setelah kematian kan? Bisa jadi. Terlalu dark banget ya, gue dalam banget pokoknya. Empire apa, Mas? Ya kayak kerajaan iya, itu. Kerajaan kan? Ih, sih bener. Kenapa nggak kepikiran ya? Aduh, kerajaan gimana ya? Jadi kayak bikin skenanya kerajaan. Iya. Tapi kan setelah kematian itu adalah kehidupan berikutnya, Mas. Itu aslinya. Berarti Mas Excel mau mengakui pemilik kerajaan di kehidupan. Bukan kayak gitu, tapi lebih ke secara nggak langsung menyampaikan aja dulu ya. Oh, berarti semua orang yang harus mati harus pakai. Capek nih nyapunya. Capek nih nyapunya nih gitu. Ya mungkin dulu kayak pengen menyampaikan aja kalau ya kehidupan aslinya tuh setelah mati loh gitu. Kasarannya. Emang pernah mati, Mas? Belum sih. Ini masih napak nih. Belum, kayak secara inilah menyampaikan kayak gitu. Storytelling aja dulu. Nah, itu Mas salah satu statement yang harus hati-hati, Mas. Kalau dilempar ke internet. Oh, oke. Ya, oke.
Terima kasih Mas Yogi nih masukannya nih. Kalau nggak gitu ya maksudnya aku nggak dapat kritikan kayak gitu, aku nggak ngerem gitu. Enggak sih. Ya semua dari pengalaman sih. Iya, Aku juga benar. pernah. Aku dulu sempat debat politik sampai bermusuhan di Facebook. Oke, oke. Oh. Tapi sekarang ya udah baikan sama yang Mhm. temanku debat. Tapi kan gini, ini yang mau nanya nih Mas. Bapernya orang, apakah menjadi tanggung jawab kita? Kan enggak. Ya udah kan. Apa ya, sakit hati dan kebahagiaan seseorang itu ya tanggung jawab pribadi masing-masing. Iya kan? Tapi sebaiknya kita harus bisa mempertanggungjawabkan statement apapun yang kita lempar. Setuju. Ya Mas Excel punya brand. Oke. Mas Excel punya brand dengan nama Afterlife. Ditanyain pernah mati nggak? Berani mempertanggungjawabkan nggak? Enggak, ini cuma contoh kasar aja. Oke kan. Nah, sedangkan aku punya podcast di YouTube Notulen. Nama Notulen, emang kamu ngerangkum semuanya? Ya, tak rangkum. Aku bisa masukin dari episode 1 sampai ke terakhir yang pernah upload ke episode ini. Aku punya rangkumannya. Apal sampai sekarang. Oke. Kali ini part ini nggak apal. Apalan. Oke. Yang dari Mas Excel bikin positif anak orang. Bukan maksudnya itu. Nggak gitu. Jadi kenapa jadi gitu? Enggak maksudnya. Terus katanya lebih enak cewek Sunda. Bukan enak. Salah berarti. Enak menjalani hubungan. Oh iya benar. Jebak juga ya. Iya benar. Oh iya. Oh, berarti berani mempertanggungjawabkan. Iya, gimana ya? Nggak harus expert. Paling nggak kamu paham lah. Jangan sampai kamu lempar statement tapi kamu nggak bisa jawab dan ngalor gitu nggak jelas. Oh, I see. Makasih Mas Yogi. Itu Pak tangkap dari temanku debat dulu di Facebook. Aku dulu tuh netizen banget. Debat di Facebook bahas politik dan lain-lain sampai kebijakan pemerintah. Sevokal itu aku dulu. Nah, di Twitter juga. Aku bahkan hampir buron di Twitter karena salah satu tragedi lokal sini, suatu dinasti yang hampir diturunkan. Wah, aduh, kalau politik apa ya itu sampai sekarang ya itu lebih ke pengalaman pribadi aja sih. Yang mengubah aku sekarang, kita itu nggak mencari siapa yang paling benar, tapi mencari siapa yang lebih sedikit salah dan mendekati kebenaran. Kalau yang paling benar itu jarang. Oh iya lagi. Makanya aku lebih hati-hati aja. Lebih direm lah ya, apapun statement yang keluar dari sana. Enggak harus direm. Jadi diri sendiri, tapi jangan terlalu aku paling lah. Iya sih. Benar. Bukan mengeneralisir Gen Z ya, tapi Gen Z kan biasanya aku yang paling sakit hati. Ya lagi. Nah, apa sih lu? Aku yang paling musuh dunia. Kalau Gen Z di anime kan mereka pengen menghancurkan dunia mereka. Oh, kebawa kali imajinasinya udah liar gitu kan, pengen gitu kan. Makanya ya aku juga punya ponakan di ranah Gen Z juga. Mereka kalau bikin TikTok gitu ya, atau update apapun di sosmed, kalau bisa ngobrol langsung pasti tak tegur, jangan terlalu kayak gitu. Bukan membatasi, tapi lebih ke jaga sih. Iya, ya karena kita nggak mau karena ada apa-apa lah gitu loh. Lebih ke mengedukasi sejauh apa kamu boleh kalau kamu jalan jangan sampai di pinggir jurang banget lah. Oke. Agak sonong dikit. Iya, kecuali emang ya kamu tahu ranah itu. Mau pinggir jurang banget, mau nyemplung sekalian pun ya silakan. Iya. Nah, ini maksudnya yang dulu tuh lingkungan kayak gini, maksudnya kayak banyak abang-abangan kayak yang masukan. Aku bukan abang-abangan, aku bapak-bapak. Aku udah bawa anak satu guys, bukan abangnya Mas Excel, sorry. Ya maksudnya secara ini kayak mas-mas gitu, kayak orang tua. Rokok kita sama loh. Ayo downhill. Boleh masuk. Satu slot juga. Aku harus sadar. Iya. Ini boleh nih, mau hitam mau putih. Aduh, ini menarik nih. Kopi nih, terima kasih. Sembah dulu kopi. Sembah dulu, terima kasih. Iya, terima kasih udah ngasih tempat. Iya, harusnya kan terima kasih di awal. Ini kalau downhill, ayo kapan ini? Padahal udah beberapa episode gak muncul ya, semoga di notice deh. Ada yang tahu hidup. Ya tapi masa lingkungan aku dulu kayak gitu Mas. Maksudnya kayak sel jangan kayak gitu. Masih banyak kritik yang terima lah. Berarti saudaramu banyak Mas?
Apa Dibilang. pencetus kata-kata lore di Facebook itu Mas Excel? Bukan. Semua kan saudara, semua sedulur. Enggak sih, itu enggak tahu. Enggak, kan bukan itu tuh kayak pas aku di sana kayaknya. Oh di sana. Ya. Banyak sih banyak, cuman enggak begitu banyak gitu. Ih, seru banget ya. Tapi udah ada yang pernah nanyain kenapa Afterlife? Pernah, ya itu aku jawab kayak ya karena lagu metal pertama kali aku denger. Oh itu tadi. Ya cuman aku jawab gitu doang. Cuman secara harfiah dan secara apa ya? Secara filosofi banget sih. Enggak pernah jawab yang apa deep Ya banget. nggak harus filosofi. Iya kan? Apa kok filosofi gitu. Ya. Biasa aja gitu. Iya. Kayak ya karena suka lagu metal itulah gitu awal pertama kali gitu. Kalau katalog udah berapa katalog Mas sekarang? Katalog dari dulu sampai sekarang. Iya, Berapa ya? Nggak ngitung lagi. nggak ngitung, udah Nggak banyak udah nih. Banyak, Tapi udah ini masih Iya. produksi. Masih produksi. Ya sebenarnya kan kemarin tuh after branding itu kan memang sekarang tuh dibuat konsep semua orang bisa pakai lah. Maksudnya unisex. Streetwear konsepnya. Nah, kalau dulu kan segmented banget. Ada crop top juga. Ada enggak dong, boxy. Oh boxy. Iya, boxy. Ya kalau orang ngangkat ini ya crop. Nggak pengen bikin celana baggy sekalian Mas. Nah, itu rencana. Itu pasti checklist. Gengsi banget kan. Tetapi kita harus ngikutin market, Iya. maunya apa ya kita buat gitu. Cuman ya Desember insya Allah boxy. Hoodie sih. Karena kan udah masuk musim hujan nih. Oh hoodie. Hoodie. Karena kan kalau yang kemarin udah sold out lah semuanya, udah clear. Ini Yang pertama. katalog terakhir. Ini yang pertama. Oh yang pertama malah. Yang pertama. Yang setelah rebranding ya? Oh yang iya berarti yang terakhir kali di. Oh, 3 berarti setelah rebranding 3 katalog. Enggak. Yang terakhir katalog terakhir kali keluar. Oh, 1. Yang ini. Ini yang pertama, yang kedua tuh ada lagi. Ada lagi. Yang ketiga ada lagi yang kemarin baru. Oke. Oktober. Tuh. Nah, habis Oktober apa sih? Oh, November ini. November ini lagi proses ya desain dan segala macam lah. Karena kan hoodie kan agak ini ya, masa cuttingannya. Iya. Gitu deh. Apalagi Main aja ke vendor. Masih jalan sih. iya sih. Masih jalan. Iya, setahu aku kayaknya katanya punya kan Mas. Tempat produksi sendiri. Ini info dari mana sih? ini nyari di mana kayak udah Google nggak ada kayaknya. Sebenarnya bukan vendor sendiri. Ini ada ceritanya juga. Dulu tuh zaman SMA, itu kan sering main ke warnet. Jadi ada salah satu OP warnet itu abang-abangan juga yang dia demen banget main clothing. Dia bisa bikin kaos gitu. Akhirnya aku kayak belajar lah sama bang ini namanya Bang Hendrik. Kayak udah lama nggak ketemu. Iya. Sampai akhirnya ya aku belajar banyak dari Bang Hendrik ini kayak gimana cara buat kaosnya, sampai kenal bahan gitu kan. Cuttingan kaos tuh kayak gimana, sampai akhirnya sering main ke vendor gitu. Nah, orang kiranya aku punya vendor padahal enggak, cuman kayak itu tempat nongkrong yang emang aku suka bikin kaos di situ dulu. Berarti brandnya Mas Hendrik gua ambil Mas. Enggak, itu dia kan vendor yang memproduksi kaos ya. Kalau aku kan punya brand gitu. Jadi ya gitu deh gue. Kalau Mas, apa ya? Tantangan lah. Kan kita hidup di Klaten ini, kita tuh kota terhimpit ibaratnya. Wah, enggak juga. Kiri Solo, kanan Jogja. Nah, posisiku sekarang ya, sana itu Jogja, sini Solo. Oke. Kalau kamu dari sini kamera beda. Sudutnya beda. Ya. Terus Kan tantangannya apa Mas buat membangun brand segede Katarsis ini? beda. Udah gede banget itu mah. Ini mah masih UMKM ini mah jatuhnya. Katanya mau nyaingin Katarsis. Bukan pesaing. Hidup tuh nggak harus kompetitif. Maksudnya kayak sebesar Katarsis gitu kali ya. Oh, udah sebesar Katarsis. Amin. Bisa ini abang-abang. Amin. Ya sebenarnya tantangannya itu harus siap tutup kuping sih. Tutup kuping. Ya maksudnya kayak kan ada aja kan judge kanan kiri segala macam ya. Sebenarnya yang aku percaya adalah ketika aku ngelakuin hal benar dan itu positif sih aku tabrak. Maksudnya nggak mikir kanan kiri mau bacotan kayak gimana sih, cuek sih Mas. Kayak ngapain sih kayak bikin brand segala macam. Karena dulu pernah nggak ngalamin fase itu lah. Maksudnya kayak adalah temen yang mungkin nggak support segala macam ya. Aku nggak tahu kenapa sih sebenarnya. Ya ngapain sih bikin brand kayak laku aja segala macam ya. Maksudnya cuek gitu loh. Nggak aku pikirin. Iya. Nggak overthinking cuek. Karena kan niat maksudnya cuma jual kaos nih. Iya.
bukan kriminal, bukan malak goceng juga kagak. Ini aneh ya, tak rangkum dikit ya. Boleh. Ya dari temanku dari podcast kedua Mas Gana, dia pelaku seni juga. Dia pelaku seni, dia bilang kalau semua seni itu punya pasarnya masing-masing. Setuju banget. Jadi kalau di komen tentang senimu kaos kayak gini bla bla bla, mungkin ya emang dia bukan di pasarmu. Oke. Ya. Tapi ketika orang itu komen di kualitas lah atau bahan lah atau mungkin layananmu, mungkin itu bisa mbak jadiin refleksi diri sendiri. Oh berarti aku kurang di gini. Jangan terlalu ignorant lah. Keluar untuk nyari referensi, ke dalam untuk preferensi. Intervensi. Iya betul. Okay. Lebih seperti itu. Oke. Apa ya? Apa benar kan brandmu itu terlalu satanik Mas? Dulu. Sekarang enggak. Kan kamu terlalu ya itu sampai kain kafan sampai mau jadiin kaos itu. Enggak benar. Jangan dengerin. Bukan enggak sengaco itu aku. Enggak. Ya normal aja kaos ya kaos. Kain kafan ya. Kan ya iya aku tahu brandmu segede itu sampai nggak perlu diposting aja udah habis. Satu katalog habis tanpa posting guys. Ya nggak, maksudnya ya biasanya lebih ini sih, lebih ke temen-temen yang nongkrong aja kayak mau dong satu gitu-gitu, belum iya, dipost kan, tapi kan berarti bener kan belum dipost udah habis kan. Katarsis perlu ngepost gimana ya? Ya mau gimana? Sorry Bang Bim, ternyata Excel lebih luar biasa. Enggak. Ya tetap promosi, tetap kayak ini apa baju ya aku tetap pitching lah ke merek gitu. Iya kan, tapi nggak posting. Tag foto kapan? Setelah sold out. Setelah sold out baru tag foto. Kalau nggak pamer ngapain coba? Ya maksudnya ya itu kesalahanku juga, maksudnya harusnya kan konten dulu. Ya berarti emang laris kan. Amin ya, makasih. Katarsis kalah kan? Enggak, katarsis lebih. Bukan katarsis perlu posting. Enggak. Wah jangan gitu dong, nanti banyak yang ini nih, banyak yang ngejudge nih. Maternal loh Mas perlu posting Mas. Enggak, ya maternal udah jauh lebih gede banget, itu mah udah, aku mah bukan apa-apa. Enggak, aku masih UMKM lah, masih ngerintis. UMKM tapi tanpa posting. Ya mungkin gimana ya, udah rezekinya. Wah susah, capek banget ya podcast. Bang Mas Excel ini bukan orang sembarangan ya. Wah enggak, hati-hati. jangan kayak gitu. Boleh besok kalau ketemu nongkrong di kopi kalian harus salim. Tuh maling berlebihan. Itu berlebihan enggak. Maksudnya biasa aja. Kalau ketemu ya udah WhatsApp. Iya. WhatsApp, jangan nanyain katarsis, jangan nanyain afterlife. Boleh, nanyain boleh. Kadang-kadang. ntar ini lagi banyak yang komen, wah narasumbernya ntar so asik nih. Jangan gitu loh Mas. Bukan so asik, dia itu bukan orang sembarangan, aku aja kagum loh. Kenapa gitu? Enggak bisa. Kenapa gitu? Ya orang gila mana jualan kaos tanpa posting. Nggak punya offline store. Offline store ada? Nggak ada. Posting ada? Ya ada. Nggak ada, makanya. Jualanmu gimana? Ya udah. Door to door kayak sales nawarin. Iya, maksudnya kayak ya sebenarnya tetap inilah, tetap bikin story gitu. Maksudnya kalau misal tapi kan storymu di WA. Ada beberapa di WhatsApp, dulu kayak apa kayak temen mau dong satu SSM XL gitu. Jadi sebelum photoshoot tuh mereka udah kayak booking ya, keep lah gitu. Mau dong ini gitu. Berarti kalau pesen tuh harus appointment jauh-jauh hari. Ya nggak jauh-jauh apa ya. Ini berarti ada katalog baru, kita harus pesan dari sekarang Mas. Apa gimana? Tapi kan di sana belum ada, orang gimana nginget? Ya nggak apa-apa kan, daripada kehabisan sebelum posting. Ya kalian udah daripada habis. Iya sih, kalau hoodie ini besok dikit sih stok. Oh emang dibikin limited edition? Enggak, bukan limited, sesuai budget aja. Sesuai budget aja. Enggak lah sih, sebenarnya pengennya artikelnya banyak. Berarti next katalog ada baggy ya, terus boxy, bukan baggy ya, jogger baggy, apa sih namanya, sweatpants. Oh sweatpants ya, terus sweatpants, hoodie, boxy pasti ada crop lagi top. Masih jauh deh kayak. Masih jauh crop top mah. Kayak Oke. terlalu vulgar banget, jangan dah. Jangan deh. Cuman ya tidak menutup kemungkinan karena itu bagian dari fashion kan. Terus mau bikin apa lagi Mas? Gitar kayak
Ya aksesoris sih paling oper kayak maternal. Waduh, masih jauh banget tapi amin deh. Ini menarik ya oper ya. Karena kan banyak Gen Z yang kayak pengen liburan gitu. Oh iya juga ya. Nggak kepikiran. Iya. Katarsis aja buat kalahin Katarna. Enggak, Katarsis dia brand oke lah gitu. Aku mah apa gitu. Bukan aku ya Bang Bim ya. Jangan. Ntar dijat sana sini ntar apa lagi ntar bener-bener lagi. Ntar ada polisi clothing ada, jangan kayak gitu. Oh ada polisi skena, polisi clothing. Ada. Oh, ada. Ya sebenarnya itu ya gitu dah. Mau polisi apa bebas lah. Atur itu. Ya oke. Clothing kita skip dulu. Terima kasih sudah jadi wajah tempat promosi. Setelah Mas, ini balik ke kehidupan aja. Boleh. Setelah balik ke Klaten, kan habis menjajah Jakarta Selatan, pegang Jakarta Selatan. Wah, nggak megang juga nih, berlebihan pertanyaannya nih. Emang preman? Enggak, bukan ya. Ya karena ini Gatsu yang pegang Mas Excel. Bukan, ada orang sono sendiri. Oh, Sembilan Naga. kemarin update dari Gatsu sampai TBC Matupang yang pegang Mas Excel. Ntar dicari orang banyak. jangan, enggak, bukan gitu. Biasa aja. Jalan-jalan yang suka jalan-jalan kaki. Gitu. Oke. Lebih suka mana Mas? Hidup di Klaten apa di Jaksel Mas? Hidup di Jakarta atau di Klaten apa di Jaksel? Ya sebenarnya semua punya inilah, punya Plus minus lah ya. punya pembelajaran tersendiri lah gitu. Masa ketika aku lagi di Klaten aku belajar sama teman tuh, ya aku dapat knowledge lah gitu. Masa dapat insight baru. Masa aku tidak berarti di Klaten nggak ada dapat insight. Dapet, ini mancing nih, males nih. Ya bukan kayak gitu, ya dapet. Di Jakarta juga dapet. Jadi memang bukan tipikal underestimate daerah gitu loh. Oh, gitu. Jakarta kan menjadi Jakarta, Klaten kan menjadi Klaten gitu. Semua kan keren. Gitu. Kemarin bilang Jatinom itu J-nya Jaksel. Haus guys. Dipancing mulu. Enggak lah, tetap daerah punya daerahnya. Maksudnya punya culture-nya lah, punya autentiknya sendiri. Ya. Aku nggak underestimate, nggak ngerendahin, Mas. Enggak, aku nanyanya lebih nyaman di mana? Oh, nyaman di mana? Uh-uh. Mana aja sih sebenarnya. Di mana aja asal Sehat. sehat tapi nggak punya uang. Rezeki udah ada ngatur. Gimana? Semua udah ada takarannya. Wah, ngobrol sama milenial capek guys, sumpah. Udah mulai bisa jawab ternyata. Banget, capek banget. Ya, semua orang punya skill kayak gitu. Iya. Bener nggak? Iya. Aduh, validasi lagi Gen Z. Tapi semuanya nyaman sih, maksudnya nggak yang kayak apa ya? Nggak yang ya itu underestimate sih. Iya, semua punya autentiknya sendiri-sendiri. Oke. Tetap belajar dimanapun. Ya. Kan kamu udah belajar hidup di Jaksel terus di Klaten, apalagi sekarang bukan Jatinom. Waduh, enggak, Pak. Sumpah yang megang Pak Lurah bukan saya, bukan. Pak Camat loh. Ya Pak Camat ya. Pak Lurah ada, Pak Camat lagi. Kamu itu tak nobatkan sebagai duta agensinya channelku Mas. Duta agensi Klaten. Gitu. Terus kamu mau ngasih kata-kata motivasi apa buat para agensi yang sedang nonton? Oke, boleh. Seru nih. Ini sebagai duta agensi ya, jangan lihat ya. Malah nggak duta lah, mungkin sesama temen aja. Emang harus ada duta-dutaan nih gitu. Ya kan agensi yang paling nakal, paling rebel, paling menantang kehidupan setelah mati. Ada ya gebrakannya di channel ini ya. Paling hidup bebas. Oke. Ini pesan ya mungkin sesama mungkin seangkatan atau mungkin temen-temen yang mungkin masih struggle sebenarnya. Hidup tuh nggak butuh kata-kata. Hidup itu nyata. Buat hidup nyata itu jadi mahkota. Oke. Ya. Gak usah banyak bacot deh, udah. Lakuin yang ketika itu positif, ketika itu hal baik, nggak ngerugiin orang, manfaat, lakuin, tabrak. Ya. Nggak usah takut. Maksudnya kan banyak ya konten TikTok gitu kayak POV, Gen Z atau umur 23 gitu. Ngapain? Ya oke, itu market lah. Itu TikTok hiburan, tapi tabrak kayak sih. Cuek.
jualan-jualan, jangan bohongin orang, jangan ngurugiin orang gitu aja sih sebenarnya. Iya, Mas Aga. Ya nggak usah kata-kata, udah hidup itu nyata kok. Iya. Ya, Sekarang Mas Excel sudah mendapatkan mahkotanya. belum, Kalau kalian masih dibikin. ketemu Mas Excel, panggil dia Baginda. Tuh masih nggak usah bawa kerajaan udah Loh, beda. kan ada King Aloy, sekarang Baginda Excel. Itu pajangan deh kayaknya. BA kan dulu brand ambassador, sekarang jadi Baginda Excel. Serah kalian dah. Clothing, band, podcast, selatan banget. Kurang apa kamu? Ya tetap belajar lah, tetap aku bukan tetap inilah, tetap masih kurang lah, banyak hal yang perlu dipelajari. Oh berarti kamu nggak mensyukuri hidup? Ya bersyukur sih, bersyukur alhamdulillah udah di titik ini, udah diundang di channel terbesar se-Jawa Tengah. Gila nggak udah dapet kopi, dapet rokok, sukses Mas Yogi dah. Kamu kurang apa tuh Mas? Cewekmu kurang banyak. Nggak bersyukuri. Aku udah siap menundukkan pandangan sekarang nih sebenarnya. udah habis lah, udah masanya udah lewat lah. Itu mah. Kalau yang lain udah bebas lah. Yang lain maksudnya? Ya masa orang-orang lain yang pengen. Oh berarti kamu udah. Nggak. Aku tuh udah nakal banget. Enggak juga. Enggak juga. Ya maksudnya, kan dibilang nakal sih enggak ya gitu. Ya tetep enggak lah, bukan anak banget. Masih banyak nakalnya. Oh, iya. Baik-baik anaknya gitu, tetap yang kayak sungkem gitu, permisi gitu. Ya gitulah, baik-baik gitu. Oke. Jangan gitulah, ini image nih Mas. Image nih gitu loh. Ya, Baik-baik kok. Anu Mas, apa ya? Tadi kan udah ngasih petuah sebagai agensi yang udah menyelami kerasnya kehidupan. Tapi masih banyak hal yang perlu dicoba. Kan kalau seumpama masih ada yang, Mas aku nggak paham mahkota itu gimana? Kalau pengen DM akunnya apa Mas? Wah menarik nih. Jangan lupa follow Instagram saya Axel RR. Di bionya ada tulisan there's someone doing something. Jadi Iya. ya karena mungkin aku ngeliat culture-nya Jakarta kan satu orang tuh bisa jobnya berapa banyak. Iya. Jadi kayak doing something aja gitu loh. Yang tadi aku bilang, lakuin yang menurut kalian baik, kalian mantep di situ, kalian yakin, kalian support diri sendiri, lakuin. Gak usah pedulin orang banyak bacot, jangan pedulin crab mentality lah. Iya emang menara gading itu gitu Mas. Kalau udah di atas nggak dengerin orang lain. Iya, cuek jadi orang bodo amat tuh enak banget. Mungkin aku di titik ini tuh juga karena cuek gitu. Karena bodo amat. Iya gitu. udah setinggi ini ya Mas ya. Enggak lah, tetep dia ini anjing. Nggak gitu, jangan gitu. Maksudnya ntar banyak teman-teman aku yang kayak wah asal udah ini, jangan. Emang udah tinggi temen-temen. Nah gitu, aku tuh suka support aja orang. Kalau yang penasaran Mas, afterlife Mas, pesannya gimana ini? Perlu WA apa? Ya mungkin kalian bisa. Wah, follow Instagramnya boleh. Apa ya? Lupa aku namanya. Oh, AFTRF Clothing. Kalau di TikTok itu Afterlife Clothing juga akunnya. Ya katanya. Kalian bisa beli di TikTok Shop, tapi mohon maaf lagi sold out. Ya katanya Desember mau Ya, giveaway 100 pieces hoodie. giveaway. Enggak ada konsep begitu. Briefingnya enggak gitu tadi. Enggak. Ya nantikan aja deh gitu pokoknya. Terus ruang ego mau dihidupin lagi nggak Mas? Iya, semoga ya ada di YouTube deh, semoga deh. Proses deh pelan-pelan ini juga mau set project band juga ya, jangan lupa. Siap. Ya, karena mau gimana, maksudnya kayak nggak bisa diem, aku orang yang bisa diem. Jadi kayak apa yang jadi udah jadi bakat yang dikasih, akuin deh gitu. Begitu deh. Terima kasih, capek juga. Menarik sih, tadi seru-seru podcast sama saya. For the first time ya, maksudnya podcast ya udah 2 kali lah sebenarnya. Iya emang sering diundang podcast Mas Excel. Enggak gitu, maksudnya yang bener-bener kayak fresh banget gitu loh. Ya setelah sekian lama gitu kan, akhirnya bisa ngobrol lagi sama kalian. Halo, sehat-sehat semuanya. Iya, ini karena durasi juga dan Mas Excel nanti siang diundang di podcastnya Mas Raditya Dika ya guys ya. Jadi jauh banget dong. Kita sekian dulu. Makasih Mas Excel. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye.